pagi yang tenang, Diajeng membuka kios serabinya di dekat terminal kota, sambil menyapa pelanggan setianya. "Selamat pagi, Pak Budi, serabi hangat hari ini." Ketika bus tiba dan penumpang mulai turun, Diajeng sibuk melayani mereka dengan cepat. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari arah terminal yang membuat suasana berubah. Dengan penasaran, Diajeng mendekat dan melihat sekelompok preman yang dipimpin oleh Gopar sedang mengintimidasi para pedagang lain. "Serahkan uang kalian sekarang atau kalian akan menyesal." Diajeng merasa marah dan takut sekaligus, mengingat masa lalunya sebagai sniper militer yang pernah ia tinggalkan karena tragedi yang menghantui hidupnya. Di tengah kekacauan, seorang polisi korup bergabung dengan preman tersebut, memperkuat tekanan mereka. "Kita di sini untuk memastikan kalian membayar biaya keamanan." Diajeng berusaha tenang dan menyusun rencana, sambil berbicara pada dirinya sendiri. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi di tempatku ini." Ia memikirkan kembali pengalamannya di militer, mengingat peristiwa tragis yang membuatnya keluar dan memilih hidup sebagai penjual serabi. Terminal yang biasanya ramai dengan kegiatan sosial dan ekonomi kini berubah menjadi arena konflik, di mana para pedagang dan masyarakat kecil merasa terancam. Melihat ketakutan di wajah para pedagang lain, Diajeng merasa bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari ancaman Gopar dan kelompoknya. Dengan tekad yang kuat, Diajeng memutuskan bahwa ia tidak akan diam saja dan akan mencari cara untuk menghadapi situasi yang semakin memburuk ini. Gopar, preman terminal yang terkenal kejam, mulai memperluas kekuasaannya dengan cara memeras pedagang kecil. "Kalian harus membayar jika ingin kios tetap beroperasi." Didukung oleh beberapa oknum polisi korup, Gopar memastikan aksinya terlindungi, mengintimidasi siapa saja yang berani menentangnya. Setiap hari, ketegangan di terminal meningkat, membuat pedagang dan masyarakat kecil hidup dalam rasa takut yang terus-menerus. Diajeng menyaksikan bagaimana Gopar memanfaatkan kekacauan untuk kepentingan pribadi, menguasai berbagai bisnis gelap di sekitar terminal. Pedagang yang sebelumnya hidup damai kini terpaksa menyerahkan sebagian pendapatan mereka untuk keamanan, menimbulkan rasa frustrasi di kalangan mereka. Gopar mengadakan pertemuan rahasia dengan polisi korup, merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memperkuat dominasi mereka. Suasana terminal yang dulunya ramai kini dipenuhi oleh ketakutan dan ketidakpastian, membuat Diajeng semakin khawatir akan masa depan komunitasnya. Masyarakat kecil mulai kehilangan kepercayaan diri untuk melawan, namun Diajeng mulai merencanakan langkah strategis untuk melawan balik. Gopar tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menekan perlawanan, menyebabkan kerusuhan yang sering terjadi di tengah terminal. Dengan kepanikan yang melanda, Diajeng menyadari bahwa perubahan drastis harus dilakukan untuk mengembalikan kedamaian di terminal. Suatu hari, saat Gopar dan anak buahnya sedang memeras pedagang terminal, Diajeng mendekat dan dengan tegas menolak, "Kami tidak akan menyerahkan uang kami." Gopar menanggapi penolakan Diajeng dengan ancaman, "Kamu pikir kamu bisa menentang kami? Ini bukan urusanmu." Diajeng tidak mundur dan berdiri kokoh. "Saya tidak akan membiarkan Anda mengintimidasi orang lain lagi." Konfrontasi ini segera menarik perhatian pedagang lain, yang mulai bersuara dan mendukung Diajeng, menciptakan atmosfer tegang. Dalam usaha melindungi pedagang lain, Diajeng terlibat perkelahian sengit dengan salah satu anak buah Gopar, menunjukkan kekuatan fisiknya. "Jangan main-main dengan saya," seru Diajeng sambil menghadapi serangan, membuktikan keberanian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kericuhan semakin besar ketika preman lain bergabung, namun Diajeng berhasil menggagalkan serangan mereka dengan kecepatan dan ketepatan. Saksi-saksi menyaksikan kekuatan dan keberanian Diajeng, mulai melihatnya sebagai pelindung mereka di tengah kekacauan. Meskipun terlibat dalam perkelahian, Diajeng tidak membiarkan emosinya mengambil alih, tetap fokus pada tujuan melindungi komunitasnya. Setelah kericuhan mereda, Diajeng menyadari bahwa ia memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di terminal. Gopar semakin sering mengintimidasi pedagang, termasuk keluarga dekat Diajeng, memaksa mereka menyerahkan uang keamanan setiap minggu. Suasana terminal berubah menjadi ajang perkelahian terbuka, dengan preman dan aparat yang korup sering terlibat dalam konflik fisik. Diajeng mulai merencanakan langkah strategis untuk melawan balik, menggunakan pengetahuan taktis yang ia peroleh dari masa lalunya di militer. Dalam sebuah flashback, terungkap bahwa Diajeng pernah mengalami tragedi di medan perang yang membuatnya trauma dan memilih untuk pensiun. Trauma tersebut menjadi motivasi tersembunyi Diajeng untuk memastikan bahwa kekerasan tidak lagi menguasai komunitasnya.
Diajeng mulai mengumpulkan informasi tentang pergerakan Gopar dan jaringan polisi korup yang mendukungnya. Ia berbicara dengan pedagang lain, kita harus bersatu dan mencari cara untuk menghentikan mereka ini. Pedagang lain awalnya ragu, namun keberanian Diajeng mulai menginspirasi mereka untuk bergabung dalam perlawanan. Terminal yang dulunya menjadi pusat ekonomi kini dipenuhi oleh ketegangan dan rasa takut yang semakin meningkat setiap harinya. Dengan tekad yang semakin kuat, Diajeng berjanji untuk mengembalikan kedamaian dan keamanan di terminal, meski menghadapi risiko besar. Menyadari bahwa perlawanan konvensional tidak cukup, Diajeng memutuskan untuk mengambil senapan sniper tua yang pernah ia simpan di rumah. Senapan tersebut adalah simbol masa lalunya sebagai prajurit elit, dan kini menjadi alat penting dalam perjuangannya. Ini saatnya aku menggunakan apa yang telah kubelajarai, bisik Diajeng kepada dirinya sendiri sambil menyiapkan senapan. Ia mulai mengawasi gerak-gerik Gopar dari jauh, memanfaatkan keahliannya untuk mengumpulkan informasi strategis. Malam hari, Diajeng duduk di atap gedung, mengintai aktivitas preman dengan konsentrasi tinggi, siap bertindak kapan saja. Dalam sebuah misi pengintaian, ia berhasil mencuri dokumen penting yang mengungkap rencana Gopar untuk memperluas kekuasaannya. Kita harus menghentikan mereka sebelum semuanya terlalu terlambat, ujar Diajeng kepada aliansi yang mulai terbentuk. Namun, Diajeng dihadapkan pada dilema moral. Apakah ia harus kembali menggunakan kekerasan yang pernah menghancurkan hidupnya? Pertanyaan tersebut membuatnya terjaga di malam hari, merenungkan apakah perjuangannya benar-benar sepadan. Meskipun ragu, Diajeng menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan perjuangan untuk melindungi komunitasnya. Gopar mengetahui bahwa ada yang menggagalkan rencananya, sehingga ia mengirimkan orang-orangnya untuk menangkap Diajeng. Pada malam hari, sekelompok preman mencoba menyergap Diajeng saat ia sedang mengawasi terminal dari lokasi strategis. Dengan cepat, Diajeng menggunakan kemampuan taktisnya untuk menggagalkan upaya penangkapan tersebut. Kalian pikir bisa menangkapku dengan mudah? Pertarungan sengit pun terjadi di antara gedung-gedung terminal, namun Diajeng berhasil meloloskan diri dengan luka ringan. Keberhasilan Diajeng dalam menghadapi penyergapan tersebut mulai membuat penduduk terminal semakin percaya pada kemampuannya. Berita tentang penyergapan gagal ini menyebar cepat, menarik perhatian polisi korup yang semakin merasa terancam. Kita harus lebih berhati-hati, mereka tidak akan berhenti sampai kita dihancurkan, ujar salah satu pedagang kepada Diajeng. Kekacauan di terminal semakin memuncak, dengan serangan demi serangan yang dilakukan oleh Gopar dan kelompoknya. Diajeng menyadari bahwa perlawanan mereka kini menarik perhatian lebih banyak pihak, baik pendukung maupun musuh. Dengan situasi yang semakin sulit, Diajeng dan aliansinya mulai merencanakan strategi baru untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dalam penyelidikan lebih lanjut, Diajeng menemukan bukti bahwa seorang perwira tinggi polisi terlibat dalam konspirasi dengan Gopar. Ini lebih dari sekadar preman, ada jaringan korupsi yang lebih dalam di sini, ujar Diajeng kepada aliansinya saat menunjukkan bukti tersebut. Terungkap bahwa perwira tersebut menggunakan jabatannya untuk melindungi dan mendukung aktivitas ilegal Gopar di terminal. Informasi ini membuat Diajeng semakin berhati-hati, mengetahui bahwa musuh mereka tidak hanya preman tetapi juga aparat yang seharusnya melindungi. Ancaman terhadap hidupnya meningkat, dengan percobaan pembunuhan yang semakin sering terjadi di malam hari. Kita tidak bisa mempercayai siapapun lagi, bahkan dari dalam kepolisian, keluh salah satu sopir bus kepada Diajeng. Diajeng harus mencari cara untuk mengungkap jaringan korupsi ini tanpa membahayakan keselamatan dirinya dan aliansinya. Ia mulai bekerja sama dengan beberapa polisi bersih yang masih berintegritas, berharap dapat menggulingkan konspirasi tersebut. Namun, perwira tinggi tersebut memiliki pengaruh kuat dan siap melakukan apapun untuk menjaga rahasianya tetap tersembunyi. Dengan tekanan yang semakin besar, Diajeng harus menemukan strategi yang efektif untuk mengalahkan musuh yang semakin licik dan berbahaya. Menyadari bahwa perlawanan sendirian tidak cukup, Diajeng mulai membentuk aliansi dengan pedagang kecil, sopir bus, dan penduduk terminal yang muak dengan teror Gopar. Kita semua punya peran penting dalam lawan mereka. Bersama, kita bisa mengembalikan kedamaian, ujar Diajeng dalam pertemuan rahasia. Pedagang, sopir, dan penduduk lain mulai menyumbangkan sumber daya dan informasi untuk mendukung perjuangan mereka. Mereka mengadakan sesi pelatihan singkat, mengajarkan teknik-teknik dasar pertahanan diri dan taktik pengawasan. Meskipun mendapat dukungan,
Ada rasa ketidakpercayaan terhadap Diajeng karena masa lalunya sebagai sniper militer. Apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Diajeng menjelaskan motivasinya yang tulus untuk melindungi komunitas. Saya tidak ingin kekerasan lagi, tapi kita perlu bertindak untuk menyelamatkan diri. Aliansi ini mulai mengorganisir patroli malam dan sistem pengawasan untuk mencegah serangan mendadak dari preman. Mereka juga mulai mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Gopar dan jaringan korupnya untuk dijadikan bahan laporan. Semangat kebersamaan mulai tumbuh di antara anggota aliansi, meski tekanan dan ancaman terus menghantui mereka. Dengan strategi dan aliansi yang semakin solid, Diajeng berharap bahwa mereka dapat menggulingkan kekuasaan Gopar dan mengembalikan keamanan di terminal. Gopar, yang merasa posisinya terancam, memutuskan untuk memulai serangan besar-besaran dengan membakar beberapa kios pedagang sebagai bentuk intimidasi. Pada suatu malam, api menyala di beberapa titik strategis terminal, menciptakan kepanikan di antara para pedagang dan pengunjung. Jangan biarkan mereka menguasai kita dengan teror, kita harus melawan sekarang, teriak Diajeng kepada aliansi saat api mulai merambat. Kepanikan membuat situasi semakin kacau, dengan orang-orang berlarian mencari tempat aman dari kobaran api. Dalam kekacauan tersebut, Diajeng terpaksa menggunakan senapan snipernya untuk menembak preman yang mencoba menyabotase sistem pemadam kebakaran. Awas, jangan dekati, saya tidak akan ragu untuk menembak, peringat Diajeng sambil membidik musuh yang mendekat. Tembakan pertama berhasil mengintimidasi anak buah Gopar, membuat mereka mundur sejenak dari area tersebut. Namun, penggunaan senapan yang kembali ini membuat Diajeng merasa terbebani oleh trauma masa lalunya yang kembali menghantui. Meskipun merasa bersalah, Diajeng menyadari bahwa tindakan ini diperlukan untuk melindungi komunitasnya dari kehancuran lebih lanjut. Ledakan di terminal menjadi titik balik yang memaksa Diajeng untuk melangkah lebih jauh dalam perjuangannya melawan Gopar dan kelompoknya. Dalam momen yang ikonik, Diajeng menaiki atap bus yang sedang parkir di terminal, memegang senapan sniper dengan konsentrasi tajam. Dari ketinggian tersebut, ia membidik musuh-musuhnya yang tengah berusaha mengontrol situasi. Inilah saatnya mereka merasakan keadilan. Suara tembakan menggema di seluruh terminal, membuat anak buah Gopar merasa terintimidasi dan kebingungan. Diajeng, kau gila, teriak salah satu preman sambil mencoba menghindari tembakan tajam yang diarahkan kepadanya. Dengan setiap tembakan yang akurat, Diajeng berhasil menghalau serangan musuh, namun bayang-bayang trauma masa lalunya semakin menghantui pikirannya. Di tengah kericuhan, seorang anak kecil hampir menjadi korban tembakan, dan Diajeng segera menembak untuk menyelamatkannya. Kau baik-baik saja, tanya Diajeng kepada anak tersebut setelah menyelamatkannya dari bahaya. Meskipun berhasil mengusir sebagian besar musuh, Diajeng merasa beban emosional dari tindakan kekerasannya semakin berat. Adegan pertarungan di atas bus ini menjadi simbol perlawanan Diajeng terhadap ketidakadilan yang merajalela di terminal. Setelah musuh mundur, Diajeng menurunkan senapannya dan menatap terminal yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Berita tentang keberanian Diajeng menyebar cepat di kalangan pedagang dan masyarakat kecil, menjadikannya sebagai pelindung terminal yang dihormati. Suatu pagi, seorang anak kecil hampir menjadi korban tembakan preman, dan Diajeng dengan cepat menyelamatkannya, semakin mengukuhkan reputasinya. Terima kasih, Bu Diajeng, Anda adalah pahlawan kami. Seru anak tersebut sambil memeluk Diajeng dengan penuh rasa syukur. Dukungan dari masyarakat membuat Diajeng semakin termotivasi untuk melanjutkan perjuangannya, meski rasa bersalah masih menghantui dirinya. Pedagang lain mulai terbuka dan berbagi informasi tentang aktivitas Gopar, membantu Diajeng dalam merencanakan strategi. Kita semua berhutang budi padamu, Diajeng. Tanpamu, kami mungkin sudah menyerah, ujar seorang pedagang sambil menyerahkan dokumen penting. Meskipun dihormati sebagai pahlawan, Diajeng tetap merasa terbebani oleh tindakan kekerasan yang harus diambilnya. Aku melakukan ini bukan untuk kehancuran, tapi untuk melindungi kita semua, ungkap Diajeng kepada aliansinya dalam sebuah pertemuan malam. Konflik internal Diajeng semakin kuat antara keinginannya untuk damai dan kebutuhan untuk melawan penindasan. Dengan dukungan masyarakat yang terus tumbuh, Diajeng merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam perjuangannya. Diajeng mulai menyelidiki jaringan polisi korup yang mendukung Gopar, dan menemukan bukti keterlibatan seorang perwira tinggi yang bernama Kapten Santoso. Kita harus mengungkap kebenaran ini kepada publik agar mereka bisa mengambil tindakan,
ujar Diajeng kepada anggota aliansinya saat menunjukkan dokumen rahasia. Dalam sebuah operasi rahasia, Diajeng dan beberapa anggota aliansi berhasil menyusup ke kantor polisi dan mengambil rekaman percakapan antara Gopar dan Kapten Santoso. Ini adalah bukti kuat bahwa mereka bekerja sama untuk menguasai terminal ini, jelas Diajeng sambil memutar rekaman tersebut di hadapan semua anggota. Informasi ini membuat Diajeng semakin ditargetkan, dengan ancaman baru yang datang dari aparat yang seharusnya melindungi masyarakat. Kita harus berhati-hati, mereka mungkin akan mencoba membungkam kita, peringat salah satu sopir bus kepada Diajeng. Diajeng memutuskan untuk membawa bukti tersebut ke media lokal, berharap dapat menarik perhatian publik dan pihak berwenang yang bersih. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Diajeng menjadi target percobaan pembunuhan yang hampir merenggut nyawanya. "Kenapa mereka begitu membenci aku?" tanya Diajeng dalam hati sambil merawat luka-lukanya di sebuah tempat persembunyian. Meskipun mengalami kerugian besar, Diajeng tidak menyerah dan terus berjuang untuk mengungkap kebenaran di balik konspirasi tersebut. Dengan kepemimpinan Diajeng, penduduk terminal mulai melawan balik, menggunakan kreativitas dan kerjasama mereka untuk menghadapi preman dan aparat korup. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang melakukan serangan gerilya terhadap pos-pos Gopar. Kita tidak akan biarkan mereka menguasai kita lagi. Pedagang menggunakan kios mereka sebagai markas tersembunyi, sementara sopir bus menyediakan kendaraan untuk operasi cepat. Ingat, kita harus bergerak cepat dan tidak terdeteksi. Keselamatan kita adalah prioritas. Instruksi Diajeng saat merencanakan serangan berikutnya. Penduduk mulai menggunakan alat-alat sederhana untuk membuat jebakan dan senjata improvisasi, menunjukkan kreativitas mereka dalam perlawanan. Meskipun menghadapi risiko kehilangan nyawa, semangat kebebasan dan keadilan membuat mereka terus berjuang. Kita berjuang untuk masa depan kita dan anak-anak kita. Jangan menyerah, seru Diajeng kepada anggota aliansi yang lelah. Keberhasilan kecil dalam setiap serangan memberikan dorongan moral bagi penduduk untuk terus melawan. Namun, konflik juga menimbulkan dilema moral di antara penduduk. Apakah perlawanan ini benar-benar jalan yang benar? Dengan tekad yang kuat dan kerjasama yang solid, perlawanan penduduk terminal semakin kuat menghadapi ancaman Gopar dan aparat korup. Gopar, yang merasa kekuasaannya semakin terancam, memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam upaya menyingkirkan Diajeng dan aliansinya. Terminal berubah menjadi medan perang brutal, dengan bom molotov dilemparkan ke arah markas aliansi dan tembakan senjata api mengisi udara. Kita harus bertahan dan melindungi komunitas kita, jangan biarkan mereka menang, teriak Diajeng sambil mengarahkan serangan balik. Aliansi menggunakan strategi gerilya, menyerang dan mundur dengan cepat untuk menghindari serangan balasan dari Gopar. Gunakan rute rahasia, kita tidak bisa bertempur di tempat terbuka. Perintah Diajeng saat mengarahkan anggota aliansi ke lokasi aman. Meskipun kekuatan musuh jauh lebih besar, keberanian dan kecerdikan aliansi membuat mereka mampu menghadapi serangan yang intens. Terminal yang sebelumnya sibuk ini dipenuhi oleh suara ledakan dan teriakan, menciptakan atmosfer ketakutan dan kekacauan. Pedagang dan penduduk lainnya turut berperan aktif dalam pertempuran, menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki. "Kami tidak akan mundur. Terminal ini adalah rumah kami," seru salah satu sopir bus sambil melindungi rekan-rekannya dari serangan. Perang terbuka ini menjadi ujian nyata bagi Diajeng dan aliansinya, menentukan apakah mereka dapat mengalahkan kekuatan Gopar dan mengembalikan kedamaian. Di tengah pertempuran sengit, salah satu sekutu dekat Diajeng, Rina, ternyata adalah mata-mata yang bekerja untuk Gopar. "Maafkan aku, Diajeng, aku tidak punya pilihan," ujar Rina saat ia mengkhianati aliansi dan mengungkapkan posisi mereka kepada musuh. Pengkhianatan ini menyebabkan kerugian besar, dengan beberapa anggota aliansi tertangkap dan diserang oleh preman Gopar. Diajeng merasa hancur dan dikhianati, namun ia tahu bahwa ia harus tetap kuat untuk melanjutkan perjuangan. "Kita harus tetap fokus dan tidak membiarkan pengkhianatan ini menghentikan kita," ujar Diajeng kepada sisa anggota aliansi. Rasa kecewa dan kehilangan kepercayaan mulai menyelimuti kelompok, menguji solidaritas mereka dalam menghadapi musuh. Diajeng memutuskan untuk memperkuat sistem keamanan dan melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap anggota aliansi. "Kita harus belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa kita tidak akan lagi rentan terhadap pengkhianatan," kata Diajeng dalam pertemuan. Meskipun terluka secara emosional, Diajeng menemukan kekuatan dalam dirinya untuk terus memimpin dan melindungi komunitasnya.
Pengkhianatan dari dalam menjadi pelajaran berharga bagi aliansi, membuat mereka lebih waspada dan bersatu dalam menghadapi ancaman yang ada. Perlahan-lahan, kekuatan Gopar mulai runtuh ketika polisi yang bersih mulai ikut campur, dipimpin oleh Kapten Andi yang berani dan berintegritas. Kami di sini untuk membantu mengembalikan keadilan dan mengakhiri korupsi ini, ujar Kapten Andi saat bergabung dengan aliansi Diajeng. Dengan bantuan polisi bersih, operasi melawan Gopar menjadi lebih terorganisir dan efektif, menekan kekuasaan preman di terminal. Dengan dukungan kalian, kita bisa mengalahkan Gopar dan membangun terminal yang aman untuk semua, kata Diajeng kepada anggota aliansi dan Kapten Andi. Namun, Gopar menyimpan kartu truf terakhir yang dapat membalikan keadaan, termasuk senjata berat yang belum pernah digunakan sebelumnya. Mereka mungkin kalah, tapi kita tidak akan membiarkan mereka bangkit kembali, ujar Kapten Andi sambil menyiapkan strategi akhir. Tim aliansi dan polisi mulai melakukan operasi pembersihan terakhir untuk menyingkirkan sisa-sisa kekuatan Gopar di terminal. Pertempuran sengit terjadi di beberapa lokasi strategis, namun semangat juang aliansi dan polisi tidak pernah padam. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil menangkap beberapa anggota senior Gopar, memperlemah struktur kepemimpinan musuh. Tanda-tanda kemenangan semakin jelas terlihat, namun Diajeng dan aliansi tetap waspada menghadapi ancaman terakhir yang mungkin datang dari Gopar. Ketika semuanya hampir runtuh, Diajeng menemukan kekuatan tersembunyi dalam dirinya, kombinasi keterampilan tempur, keberanian, dan ketenangan yang luar biasa. Aku bisa melakukannya. Untuk komunitas ini, aku harus memberikan segalanya, pikir Diajeng sambil mempersiapkan diri menghadapi serangan terakhir Gopar. Dengan kekuatan barunya, Diajeng memimpin serangan penentu melawan markas utama Gopar, memastikan setiap langkah diambil dengan presisi. Ini adalah momen kita untuk mengakhiri semua ini sekali dan untuk selamanya, ujar Diajeng kepada timnya sebelum memasuki markas musuh. Di dalam markas, Diajeng menghadapi berbagai rintangan dan perangkap yang disiapkan oleh Gopar untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan kecerdasan dan refleks cepat, Diajeng berhasil menavigasi setiap rintangan, menunjukkan kemampuan tempur yang masih terasah. Kita tidak akan membiarkanmu terus menindas kami, seru Gopar saat mereka bertemu dalam konfrontasi langsung. Diajeng dihadapkan pada dilema terakhir. Apakah ia harus mengorbankan dirinya untuk memastikan kemenangan atau mencari cara lain untuk melindungi semua orang? Jika ini berarti mengakhiri penderitaan mereka, aku siap untuk melakukannya, ujar Diajeng dengan tekad bulat, meski hatinya berat. Dengan kekuatan tersembunyi yang kini muncul, Diajeng bersiap untuk menghadapi pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib terminal dan komunitasnya. Dalam duel epik di tengah terminal yang hancur, Diajeng dan Gopar bertarung hingga titik darah penghabisan, masing-masing berusaha memenangkan pertarungan demi keadilan atau kekuasaan. Ini berakhir sekarang, Gopar, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan, ujar Diajeng sambil mengamati gerakan musuhnya dengan cermat. Gopar, yang penuh amarah dan keputusasaan, melancarkan serangan brutal, namun Diajeng dengan tenang menghindar dan membalas dengan presisi. Kedua belah pihak menunjukkan kekuatan dan keterampilan mereka, menciptakan pertarungan yang seru dan penuh ketegangan di tengah reruntuhan terminal. Kau mungkin kuat, tapi kebenaran akan selalu menang, tegas Diajeng sambil memberikan tembakan terakhir yang mengakhiri pertarungan. Gopar terjatuh, mengakui kekalahan dengan napas terengah-engah. Kau menang, Diajeng. Aku menyerah. Dengan kemenangan ini, terminal akhirnya bebas dari cengkeraman Gopar dan kelompoknya, memberikan harapan baru bagi komunitas. Penduduk terminal bersorak gembira, mengucapkan terima kasih kepada Diajeng yang telah berjuang tanpa henti untuk kebebasan mereka. Namun, Diajeng merasa campur aduk antara kebahagiaan dan kelelahan, menyadari bahwa perjuangan ini telah mengubahnya selamanya. Duel terakhir ini menjadi simbol perjuangan antara keadilan dan kejahatan, menandai akhir dari era kekerasan dan awal dari masa depan yang lebih baik di terminal. Setelah kekalahan Gopar, penduduk terminal mulai membangun kembali komunitas mereka dengan semangat baru dan rasa persatuan yang kuat. Kita telah melewati masa-masa sulit, sekarang saatnya membangun terminal yang aman dan sejahtera untuk semua, ujar Diajeng saat mengkoordinasikan rekonstruksi. Kios-kios pedagang diperbaiki dan dihiasi ulang, menciptakan suasana yang lebih ramah dan menarik bagi pengunjung. Program pelatihan dan pendidikan mulai diadakan untuk meningkatkan keterampilan penduduk, memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diajeng menjadi figur sentral dalam komunitas,
sering memberikan nasihat dan dukungan kepada para pedagang dan penduduk lainnya. Terima kasih, Diajeng. Tanpa kamu, kami tidak akan pernah bisa melewati semuanya, kata seorang sopir bus yang dulu meragukan aliansi mereka. Namun, di balik kegembiraan tersebut, Diajeng harus memutuskan apakah ia akan tetap tinggal dan melanjutkan perannya sebagai pelindung atau kembali ke kehidupan sederhana sebagai penjual serabi. Aku ingin melihat komunitas ini tumbuh dan berkembang, tapi aku juga merindukan kedamaian dalam hidupku, pikir Diajeng sambil merenung. Dengan dukungan dari masyarakat, Diajeng merasa diberdayakan untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya dan komunitasnya. Terminal yang baru ini menjadi simbol kebangkitan dan harapan, berkat perjuangan dan pengorbanan Diajeng serta aliansinya yang setia. Setelah segala perjuangan, Diajeng memilih untuk kembali ke kios serabinya, tetapi kini ia dihormati sebagai pahlawan oleh semua orang di terminal. Selamat datang kembali, pahlawan, sapa salah seorang pedagang saat Diajeng membuka kios serabi di pagi hari. Meskipun trauma dan perjuangan tetap menjadi bagian dari dirinya, Diajeng menemukan kedamaian dalam melayani orang-orang di sekitarnya. Hari ini, ada serabi spesial untuk menghormati keberanian kita semua, kata Diajeng sambil tersenyum kepada pelanggan setianya. Terminal yang dulunya penuh konflik kini menjadi tempat yang harmonis dan penuh dengan kegiatan positif, berkat usaha bersama komunitas. Diajeng sering diundang untuk berbicara di acara-acara komunitas, membagikan pengalamannya dan menginspirasi orang lain untuk tetap kuat. Kita telah membuktikan bahwa bersama-sama, kita bisa mengatasi segala tantangan, ujar Diajeng dalam salah satu pidatonya. Kehidupan Diajeng kembali normal, namun ia tetap waspada dan siap melindungi komunitas jika ancaman muncul kembali. Dengan dukungan keluarga dan teman-teman, Diajeng mampu mengatasi trauma masa lalunya dan menjalani hidup yang lebih tenang. Sebagai penjual serabi yang dihormati dan dicintai, Diajeng menemukan tujuan hidupnya yang baru dalam membangun dan melayani komunitasnya dengan penuh cinta dan dedikasi.